Sahabat doa, apa itu terang yang tidak pernah redup? Saya hari ini khusus akan membagikan perjalanan hidup rohani saya. Dan saya akan sampaikan bagaimana visi dan misi kita dalam berkumpul di doa fajar. Karena saya melihat sudah begitu banyak yang baru bergabung bersama-sama. Mungkin bertanya, ini bagaimana ceritanya doa fajar bisa terjadi? Nah, saudara, saya memulai dengan firman Tuhan yang saya renungkan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai ayat 17. Mari perhatikan bersama dengan saya. Tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Sahabat doa, penyakit orang masa kini ya. Saat ini ya di dunia yang kita lihat kesepian itu terjadi, saudara. Walaupun dalam keramaian. Sedikit contoh buat kita yang saya ambil ya. Banyak ya yang dibilang keramaian. Bukan kita secara fisik saja. Ada grup sepeda, ada grup lari pagi, ada grup badminton. Tapi sebenarnya handphone itu sangat ramai loh, saudara. Ada orang bisa punya, saya ketemu 15 grup. Ada orang yang punya handphone khusus untuk grup sampai 56 grup. Saya kenal satu orang, 56 grup. Dia bilang, aduh kalau buka itu udah ribuan. Buka, saya hapus, dia bilang, gak baca. Saudara, saya percaya bahwa sekarang gak ada nih anak-anak yang kesepian ya. Harusnya, karena kan kalau dibilang kegiatan kan banyak, sahabat banyak, handphone di tangan, aplikasi banyak. Tapi justru zaman inilah zaman yang paling banyak orang mengalami kesepian. Dan saya sebut, ini penyakit masa kini. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, apakah Paulus mengalami kesepian? Tidak. Paulus mengungkapkan ke Timotius bahwa kondisinya ketika dia mengalami pelayanan-pelayanan yang begitu rupa, khususnya dalam membimbing anak rohaninya, dia jujur, dia curhat, dia terbuka. Aku ini sebenarnya gak ada yang bantu loh. Semua meninggalkan aku. Ketika Paulus menghadapi orang-orang menyerang dengan memfitnah dia, menyerang dia dengan banyak hal, mencelakakan hidupnya, ada yang mau memenjarakan, membunuh. Dia bilang, banyak meninggalkan. Semua meninggalkan. Gak ada yang bantu. Tapi luar biasanya, saudara masih ingat ya, saya sampaikan bagaimana firman Tuhan yang sebelumnya. Paulus gak kesepian. Firman Tuhan sebelumnya saya ajarkan dia di penjara. Dia berkata, tetaplah bersuka cita. Saudara masih ingat firman Tuhan yang sebelumnya? Kalau tidak ingat, ulangi ya di YouTube-nya ya. Khotbah yang sebelumnya sudah ditaruhkan ya. Tentang menata pikiran, dipenuhi sukacita ya. Membuat daftar sukacita. Nah, lihat di situ khotbah-khotbahnya. Nah, ini Paulus, saya ungkapkan di mana dia ada tulis di 2 Timotius pasal 4 ayat 16-17. Perhatikan kalimat yang luar biasa. Ketika semua meninggalkan dan tidak bantu. Paulus berkata, Tuhan telah mendampingi aku. Tuhan telah menguatkan aku. Nah, ini rahasianya. Yuk kita belajar. Apa maksudnya Tuhan mendampingi aku? Tuhan menguatkan aku. Ini pengalaman pribadi saya. Ngalami. Saudara, saya mau memberikan kita nasihat begini. Kita tidak boleh tergantung pada orang-orang penting. Tanda kutip. Penting itu gini. Bisa orang tua kita, mama papa kita,
bisa anak kita, ada orang bisa bergantung pada menantu atau cucu. Jadi kita tidak boleh tergantung pada orang penting dalam hidup kita, yang suatu waktu dapat pergi dari kita. Pasti bisa pergi. Kita sudah lihat kejadian sekarang, banyak yang sudah mengalami kondisi seperti itu. Istri yang kehilangan suami karena dalam masa COVID, suami juga kehilangan istri, atau anak-anak kehilangan orang tua. Nah, yang dengar firman Tuhan ini, saya ingatkan bahwa ketika orang tua saya dipanggil Tuhan, saya merawat papa saya. Kalau saudara yang baru mengenal mungkin tidak tahu cerita ini, nah saya sampaikan saudara, saya merawat papa saya 3 minggu di rumah sakit. 7 bersaudara, tapi saya yang bisa mewakili semuanya untuk hadir di rumah sakit. Dan setelah 2 minggu selesai, 1 minggu selesai di rumah sakit Jakarta Barat, 2 minggu di Karawaci, 2 minggu itu datang dari Bangka satu saudara bersama saya untuk merawat di rumah sakit. Saudara, saya pakai masker, saya makan di mobil karena setiap hari di rumah sakit. Tapi puji Tuhan, Tuhan lindungi, bersyukur. Saudara, dari 7 saudara, saya sendiri lebih banyak untuk melakukan semuanya, administrasi, ngurus orang tua, bagaimana banyak hal saudara. Dari biaya juga, dari tenaga juga. Pulang jam 11 malam sampai rumah. Saya pernah jam 3 pagi di rest area dari Karawaci menuju Jakarta. Saya berhenti di rest area, beli makanan, istirahat di mobil sebentar, jam 3 pagi. Semua kerja. Setelah selesai ngurus papa, udah dinyatakan boleh pulang rumah. 3 hari kemudian mama saya bilang sakit kepala, besoknya meninggal. So itu yang saya alami. Jadi saudara, saya mau sampaikan bahwa apabila orang-orang penting dalam hidup kita, ya, dipanggil Tuhan, tidak ada lagi di sekitar kita, tidak bisa bergantung lagi. Nah, sering kali yang terjadi, kita menjadi sedih. Dan biasanya kita baru bisa menguatkan diri, gak sedih kalau kita ngerti, oh Tuhan maksudnya seperti ini. Nah saudara, saya waktu kehilangan mama, saya sangat tergoncang. Saya sedih. Saya masuk hadirat Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa Tuhan? Saudara, saya dapat jawaban? Gak dapat jawaban. Tapi saya percaya motivasi Tuhan pasti baik. Saya tanya, saya masuk hadirat Tuhan, rencana Tuhan apa? Papa saya dirawat, harus pakai suster, belum sadarkan diri, makan pakai sonde, buang air pakai selang. Mama saya dipanggil Tuhan, saya harus di rumah duka. Saya bilang, apa rencana Tuhan? Saya masuk hadirat Tuhan. Jujur saudara, saya nggak tahu rencana Tuhan apa. Nanti saya percaya Tuhan bukakan. Tapi melalui doa fajar ini saya mau sampaikan, akhirnya saya pegang satu prinsip. Rencana Tuhan pasti rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Iya. Lalu Tuhan pimpin hati saya, kumpulkan orang berdoa. Ini waktu yang singkat. Tuhan taruhkan di hati saya waktu saya masuk hadirat Tuhan. Saya nangis, saya hancur hati. Mama saya tiba-tiba dipanggil Tuhan. So saya tidak kuat. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu maksud Tuhan apa. So tahu Tuhan taruhkan di hati, ajak orang doa. Loh, hubungan saya nggak ngerti. Saya sedih. Orang tua saya sakit, dua-dua saya harus rawat. Saya ngerasa ditinggal, begitu banyak saudara saya harus rawat sendiri. Hanya dibantu satu saudara. Semua saya harus tanggung. Tapi jawaban Tuhan cuma begini, ajak orang doa. Bikin doa. Saya bilang, Tuhan, saya nggak punya link, saya bukan gembala sidang. Kalau gembala sidang saya gerakan jemaat langsung. Ingat, bikin Zoom. Nah Zoom linknya saya nggak punya Tuhan. Pinjam sama gereja. Ajak orang doa. Nah saya nggak punya jemaat, ajak siapa? Ajak teman yang biasa ajak kamu makan. Suruh doa. Nah saudara, ada 6 orang yang pertama di Desember pertengahan mulai ikut berdoa. Pak Hengki, Pak Metusala, Pak Johannes Ambar, Pak Santo, ya, sudah itu Pak Robert, lalu ada satu lagi, Pak siapa ya? Nah, saya jadi ini. Saudara, kami mulai berdoa. Nah, so ini maka saya ajarkan, kita tidak boleh
tergantung pada orang penting dalam hidup kita. Karena suatu hari akan pergi dari kita. Nah, apa yang saya belajar sebagai hamba Tuhan ketika ditinggal oleh orang penting? Seorang hamba Tuhan harus sering mengambil waktu sendirian. Maka ketika saya waktu sendirian masuk hadirat Tuhan, disitulah Tuhan taruh di hati, bikin doa fajar. Nah saudara, seorang hamba Tuhan harus sering mengambil waktu sendirian, harus sedemikian sering mengambil waktu menyendiri. Sehingga hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak pernah sadar bahwa dia seorang diri. Apa maksudnya? Jadi seorang diri ngambil waktu sama Tuhan sampai gak sadar bahwa sendiri. Iya, karena yang kita sadar bahwa kita gak sendiri. Waktu kita dengan sadar mau mengambil waktu sendiri masuk hadirat Tuhan, kita akan akhirnya menyadari kita gak sendiri. Ada Tuhan sama kita. Ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa yang tak terbatas. Saudara, ada Tuhan telah mendampingi. Saya mau berkata seperti Paulus, ada Tuhan telah mendampingi. Ada Tuhan telah menguatkan. Itu yang harus dialami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang menjadi rahasia hidup pelayanan saya. Dan saya harap saudara juga belajar. Jadi pelayanan saudara juga dibangun seperti ini. Adalah dengan kesendirian bersama dengan Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Saudara, satu-satunya tindakan yang harus saya lakukan hanyalah memandang wajah Tuhan. Jangan bergantung sama orang. Bergantung sama Tuhan. Saudara, jangan bergantung sama banyaknya mobil yang dipunya. Ujung-ujungnya mobil yang ngantar kita cuma satu, ambulan. Jangan ngandalin rumah yang banyak. Andalin hubungan kita sama Tuhan. Ujung-ujungnya kita cuma di San Diego 1x2. Jangan ngandalin teman. Semua teman ngantarin kita ke San Diego waktu kita dipanggil Tuhan. Semua pulang. Teman selesai acara pulang kok. Nggak ada yang nunggu di San Diego menginap sama kita. Dia bisa nginep di villa kita. Dia bisa ngopi sama kita. Ujung-ujungnya nggak bisa sama kita. Ketika kita harus bertanggung jawab sama Tuhan. Karena kita bertanggung jawab, akhirnya hanya hidup sama Tuhan. Mari latih diri kita selama di dunia sama Tuhan. Amin saudara. Boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setiap kali saya berkhotbah. So mungkin ada yang, Pak Fu khotbah terus ya. Saudara, saya sudah masuk hadirat Tuhan. Saya berdoa, saya sampaikan minta Tuhan tuntun. Dan Tuhan tuntun. Setiap Rabu kita akan undang. Rabu depan saya rencana undang satu hamba Tuhan dari Amerika untuk mengisi khotbah di kita. Saudara, waktu saya berkhotbah setiap Senin sampai Jumat. Saudara, saya masuk hadirat Tuhan. Saya mencari wajah Tuhan. Saudara, saya tanya sama Tuhan, saya harus khotbah apa, bicara apa? Saudara, kalau tanya saya, kok Pak Fu terus ya? Saudara, kalau Tuhan taruh di hati, minta saya terus, saya gak berani nolak. Jadi mungkin saudara bilang, kalau bisa ganti dong Pak Fu. Mungkin nih, ada nih yang di hatinya bilang, jangan Pak Fu terus. Yuk, ganti yang lain. Saudara, saya masuk hadirat Tuhan, saya doakan sama Tuhan. Dan setelah sekian saya dapat jawaban dari Tuhan. Nah, saya mulai kemarin. Jadi saudara, Tuhan akan tuntun kita. Nah, saya mau sampaikan bahwa ketika saya berkhotbah, saya masuk hadirat Tuhan, saya bergaul sama Tuhan mengenai isi khotbah saya setiap hari. Nah, sudah itu ketika saya sampaikan firman Tuhan, saudara, saya merasakan bagaimana hadirat Tuhan memimpin sepanjang pemberitaan Injil. Sepanjang saya berkhotbah, saya percaya Tuhan yang menuntun semua. Karena kalau enggak, saudara nggak dapat apa-apa. Tapi saudara dapatkan. Saudara rindu terus mencari Tuhan. Saya mendapat WA, saya mendapat telepon dari sahabat doa. Pak Fu, terima kasih, kita dapat. Saudara, bukan saya cuma alat, saudara. Saya cuma bicara,
Saya dapat apa yang dari Tuhan, saya sampaikan ke saudara. Saudaraku yang terkasih, jadi jangan membiarkan apapun menahan saudara. Kalau saudara melayani ya, di sini saya lihat ada banyak yang pelayanan di kantor nih. Saya senang ada banyak teman-teman hamba Tuhan dengan rendah hati mendukung pelayanan ini. Terima kasih. Ya, Pak Elia Makaramoy pendeta, gembala sidang, dia WA saya, Pak Pendeta Fu, besok saya khotbah di gereja lokal saya izin ya nggak ikut. Wah, luar biasa saudara. Saya bilang ada pendeta Nehemia, ada pendeta PDP Hengki, PDP Daniel, ada banyak PDP di sini. Ada juga banyak pendeta, Pak Robi, pendeta Robi. Lalu pendeta siapa lagi? Maaf, saya belum bisa lihat layar satu persatu, jadi saya nggak ini. Saudara, Bu Kencana juga pendeta. Luar biasa saudara. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan, nah para pelayan Tuhan di sini yang juga sering berkhotbah di kantor, di dalam pelayanan juga, jangan membiarkan apapun menahan saudara. Saudara harus punya tekad bulat masuk hadirat Tuhan. Jangan pernah persiapan mengandalkan kemampuan, keahlian homiletika. Saya dosen di 2 sekolah Alkitab. Ya. Saya dosen homiletika. Dosen yang mengajar orang bagaimana menyusun khotbah, membuat struktur khotbah. Tapi saudara, saya mau katakan, saya tidak mengandalkan ilmu. Saya masuk hadirat Tuhan, saya cari wajah Tuhan, saya doa, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya harus bicara apa? Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau suruh saya ngomong apa? Saudara, maka saya mengajak kita melihat bahwa seorang pelayan Kristus ialah seorang yang senantiasa masuk hadirat Tuhan. Ingat ya, ketika saya bilang memandang wajah Tuhan, artinya bergaul dengan Tuhan. Ya, memandang wajah Tuhan itu bergaul dengan Tuhan, masuk hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya memandang wajah Tuhan. Prioritas fokus sama Tuhan. Ya, pikirannya ditata kepada Tuhan, fokus pada firman Tuhan. Kan kita sudah dengar ya firman Tuhan, saya sampaikan fokus pada firman Tuhan, menata pikiran. Nah itu, memprioritaskan Tuhan, bergaul sama Tuhan. Ya. Jadi seorang pelayan Kristus ialah seorang yang senantiasa memandang wajah Tuhan. Dan kemudian pergi berbicara kepada orang lain. Nah ini saya bicara sama saudara. Saya sudah masuk hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saya fokus pada firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan, saya prioritaskan, saya tata pikiran saya. Setelah saya dapatkan, saya bicara sama saudara. Jadi kalau saudara tanya, kok bisa ya Pak Fu setiap hari siapin firman Tuhan? Saudara, sebenarnya nggak gampang. Saya boleh tanya teman-teman hamba Tuhan, 1 hari siapin 1 khotbah, nggak mudah. Tapi kalau saya ditanya bagaimana caranya, bisa. Setiap hari siapkan, bikin PowerPoint, susun. Karena saya bergaul sama Tuhan. Pak Fu nggak lakukan yang lain? Oh ada, saya ada teman ajak main badminton. Ada teman yang ajak, Pak Fu seminggu sekali ketemu, yuk kita ngopi, kita ngobrol. Ada. Tapi tidak menghilangkan prioritas waktu saya dengan Tuhan. Saudara, masih ingat Musa? Musa naik ke Gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan. Waktu dia setelah bertemu dengan Tuhan, dia turun. Saudara nanti baca Keluaran pasal 34 ayat 29. Perhatikan kata-kata yang saya susun dari ayat 29 itu. Di situ saudara, orang lihat wajah Musa itu bersinar, terang, sampai nggak bisa lihat. Suruh tutupin wajah Musa. Tapi saudara harus tahu satu hal. Musa sendiri tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara, saya nggak tahu waktu saya mendoakan Pak Iing. Oke, yang tahu coba lambaikan tangan. Masih tahu kita doakan satu. Kalau tadi Bu Fong Lipan doa, ada sebut satu nama, Pak Iing. Oke, Bu Fong Lipan angkat tangan ya. Oke, ingat ya, Pak Iing. Saudara, dia cuci darah. Sebulan lalu,
saya pergi berdoa buat dia. Kenapa? Karena satu keluarga yang tinggal sama dia, semua dalam keadaan tidak nyaman. 2 suster dipakai merawat dia, yang di kamar dia mendampingi dia istirahat. Itu juga kalau udah sore bulu kudu naik. Tidur nggak tenang. Kenapa? Karena Pak Iing itu sejak di tidurnya dia didatangin oleh satu orang, suruh dia potong kambing, potong kerbau. Kamu potong kerbau, darahnya ditumpahkan, daging kerbau dibagi-bagi orang, kamu sakit begini, kamu harus lakukan begitu. So, orang ini orang yang sudah meninggal, datang ke dia tahu orang ini, wajahnya nggak bisa dilihat, tapi dia tahu suaranya. Lalu dia bangun tidur, dia bicara terus. Dia minta anaknya potong kerbau, bagikan dagingnya, potong kerbau. Tapi anaknya sebagai anak Tuhan dan tahu papanya sebagai orang yang sakit dalam kondisi begini, dapat lihat begitu. Dia bilang dia tidak potong kerbau. Sudah itu, setiap sore itu muncul penampakan. Mulailah terjadi hal-hal yang supranatural, yang negatif ya. Lalu berdoalah, pergi berdoa buat dia. Pak Fu datang berdoa. Kita datang berdoa. Selesai berdoa, sudah doa selesai. Saya ya sibuk, ada banyak hal. 3 minggu kemudian, saya baru tanya anaknya, Papa kapan cuci darah? Ini, saya mau ke rumah. Nah kemarin saya ke rumah sama satu anak Tuhan di doa fajar yang mendampingi saya, yang di doa fajar ini. Kita pergi. Saya juga udah lupa, saya nanya ngobrol yang lain, ngobrol-ngobrol. Di pertengahan ngobrol baru saya ingat, gimana kondisinya? Waduh Pak Fu, puji Tuhan. Setelah Pak Fu datang doa, sudah tidak pernah lagi. Dia lihat orang di jendela, sore-sore dia bilang dengar suara. Lalu bukan hanya dia Pak Fu, kan anaknya bilang, anaknya sendiri dengar suara. Kadang-kadang di rumah ada bau muncul. Kadang-kadang pembantu dengar suatu suara. Kadang-kadang ada bayi menangis. Padahal rumah gak ada bayi. Nah saudara, kita nggak tahu, kita layani aja. Yang merasakannya orang lain. Nah saudara, waktu Musa turun dari Sinai, ya Musa jalanin aja. Pokoknya dia sudah bergaul sama Tuhan, dia lakukan. Dia bicara sama umat. Yang mengalaminya orang lain. Dianya jalanin aja normal, biasa. Saudara yang terkasihan Tuhan, ingat ayat ini. Musa tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan orang. Saudara dengar, saudara diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Saudara ajak orang berdoa. Hari ini ada Bu Ana, ada Bu, kalau nggak salah Bu Wati Chandra. Saudara, saya sudah dengar banyak orang yang diajak dari minggu-minggu bulan lalu. Yang ngajak biasa, nggak bicara apa lagi ke saya. Yang diajak, WA saya bicara sama saya. Saya diberkati Tuhan. Saya alamin, doa saya dijawab Tuhan. Pak Fu, saya alami mujizat Tuhan. Nah yang ngajak mungkin nggak tahu apa-apa. Yang diajak mengalami berkat Tuhan. Nah saudara, saya mau berkata, saudara dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan bukan untuk kepentingan kita. Ingat, kita dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Iya. Nah, bagaimana Musa mengalami itu? Musa bergaul sama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri bersama-sama dengan mengingat bahwa saya mau bagi rahasia ini ya untuk sahabat doa. Kita harus terbiasa dengan masuk hadirat Tuhan. Sehingga kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang dalam keadaan seorang diri. Dalam kesendirian dapat bersama dengan Tuhan dan memandang wajah Tuhan. Itulah menjadi rahasia hidup pelayanan. Sekali lagi saudara, ketika saudara dalam kesendirian bisa bersama-sama dengan Tuhan, masuk hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, fokus sama Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Itu rahasia sebuah pelayanan yang dikuatkan. Jadi saudara, kita dipanggil. Ingat ya, kemarin-kemarin saya bicara menata pikiran, fokus sama firman Tuhan, hidup dipenuhi sukacita. Nah, nanti siang jam 11.30 saya mengajak saudara mengikuti sebuah tema firman Tuhan yang saya akan khotbahkan, membagikan kebahagiaan. Oke, boleh lambaikan tangan? Oke, ikut ya. Udah lambai tangan nih.
Oke, Bu Yung Yung, Bu Fongli udah lambai tangan nih. Ada banyak lambai tangan nih ya. Siapa lagi ya? Lambaikan tangan lagi, bisa ya. Membagikan kebahagiaan ya. Saya akan sampaikan tema itu, membagikan kebahagiaan. Nah saudara, saya mau tutup dengan nasihat saya ini ya. Ini khotbah yang maaf sedikit panjang hari ini. Kita dipanggil mengekspresikan sukacita, mengekspresikan kegembiraan secara terbuka dalam hidup kita bersama Tuhan. Jadi saudara, di rumah tanggamu, biar istrimu bisa lihat sukacitamu, anak-anakmu bisa melihat kegembiraanmu. Biar di rumah tanggamu, di kantormu, saudara, saya mau bilang jangan tahan, jangan sembunyikan. Ekspresikan biar orang bisa melihat damai di hatimu. Di cucu-cucumu saudara, di kakek nenekmu yang anak-anak muda, orang tuamu, biar hidup engkau bersama Tuhan itu diekspresikan, bisa dilihat orang. Tapi sebaliknya ingat, kita tidak pernah dipanggil untuk menunjukkan keputusasaan, kebimbangan kita keluar. Saudara mau ngajak orang masuk doa nih. Saudara bilang, aduh saya putus asa, yuk ikut doa sama saya. Saya udah 1 bulan, 3 bulan ikut doa sama Pak Fudo Fajar, tapi saya putus asa, yuk ikut saya doa. Bu Wati ikut saya doa, Bu Ana ikut. Orang gak ikut. Dia tanya, kamu aja putus, kamu aja bimbang, kamu mau ajak saya. Tapi saudara, seperti Bu Lucia ya, semalam ya, ayo ikut doa. Bu Wati, yuk ikut doa. Seperti Bu Juni ya, dan lain-lain banyak ya, Bu Sari ya, Bu Meifang ya, dan lain ya, Pak Tommy juga. Waduh, itu semangat ngajak orang, sukacita ngajak orang. Nah orang bisa lihat hidup kita sama Tuhan penuh sukacita. Ya dia ikut doa Fajar. So bilang, oh saya ngalamin, dia ikut. Jadi saudara, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa orang percaya terang yang tidak pernah redup, itulah orang percaya. Amin saudara. Siapakah orang percaya? Terang yang tidak pernah redup. Siapakah terang yang tidak pernah redup? Itu orang percaya. Seluruh sahabat ini doa, saya percaya itulah terang yang tidak bisa hidup. Anda terang yang tidak bisa redup, karena Roh Allah memimpin hidup saudara. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.